perempuan itu harus berjuang ya, karena kan, laki-lakinya banyak. Perempuan waktu itu kami hanya mungkin 20% lah daripada semua auditor yang ada gitu. Nah, si 20% ini dia harus berjuang menunjukkan kalau dia itu ada gitu. Jadi setiap ada penugasan ya kita nggak ada bedanya sama laki-laki, bertugas di setiap kota gitu. Jadi biasanya kita pulang hari Sabtu, hari Minggu berangkat lagi, terus aja gitu kan. Kita mendengar keluh kesah baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, itu yang harus tetap kita ramu lah untuk supaya gapnya itu tidak ada gitu. Kedepannya berjalan smooth karena hasil pekerjaan atau pertumbuhan bisnis yang sehat itu tidak akan lepas daripada kualitas pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita nih sebagai perempuan-perempuan yang dituntut banyak peran dalam satu waktu. Jadi pekerja profesional sampai ke lapangan nih kayak Kak Ilan dulu, Kak Rini juga seperti itu, Kak Rina mendampingi stakeholder dan lain-lain. Tapi di rumah juga dituntut sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dan peran lain-lain sebagainya. Jadi Halo Sobat Sukovindo, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Sukovindo Podcast and Creative Network Space kembali hadir, kali ini bersama saya, Rina Elita. Sobat Sukovindo, di momen hari ini, Kartini kali ini, senang sekali saya kehadiran Kartini-Kartini yang tidak hanya cantik, tapi juga memiliki peran strategis dalam mengambil kebijakan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, kalau dulu perempuan berjuang untuk didengar, tapi hari ini perempuan menentukan standar. Karena di balik setiap kualitas yang dipercaya, selalu ada keputusan besar yang diambil dari pemimpin perempuan yang hebat. Nah, seperti apa cerita mereka di industri TIC yang didominasi kaum laki-laki? Tentu tidaklah mudah. Nah, untuk mengetahuinya telah hadir di Studio Space Vice President Pengadaan Umum dan Manajemen Aset PT Skovindo Persero Kakak Susioti Rini Adiningsi. Halo, selamat pagi. Hadir juga di sini Kepala Bagian Penjualan dan Dukungan Operasi PT Skovindo Kakak Ilan Suhayati. Selamat pagi. Satu lagi nih perwakilan perempuan Gen Z ya, yang saat ini memiliki posisi sebagai PJ Kasubag Acquisition Management Kakak Inelia Loli Wijaya. satu lagi. Selamat datang di Space kakak-kakak. Thank you. Oke, untuk memulai podcast kita kali ini, saya akan langsung bertanya ke narasumber pertama kita ya. Nah, Kakak Rini saja kita panggil ya Kakak Rini ya, izin ya Kakak Rini ya. Mungkin Kakak Rini boleh cerita sedikit, Bu. Kakak sudah bekerja di Skovindo berapa lama ya? Dan sudah dalam kurun waktu itu sudah menjabat di mana aja nih? Kayaknya sudah banyak nih pastinya ya. Silakan Kakak. Iya, makasih Karina. Saya kerja di Sukovindo dari tahun 96, udah lama ya, Wow. 30 tahun tahun ini. Luar biasa. Bulan depan kayaknya udah masuk MPP, masa persiapan pensiun. Jadi saya memulai kerja di Sukovindo itu sebagai auditor SMK 3. Itu lumayan lama lah, sekitar 5 tahun. Setelah itu saya mulai masuk ke struktural, masuk menjadi kepala bagian marketing dan business development di namanya SBU Financial Business Support Services. Nah, dari situ kemudian ketika Sukovindo ada transformasi, saya pindah sebagai kepala bagian di divisi MSR waktu itu. Kemudian pindah lagi ke mana ya? Pindah lagi ke divisi PPK. Saya naik sejabatan ke kepala divisi pemasaran dan penjualan korporat. Setelah itu memang saya masuk ke BOD-1 terus. Selanjutnya pindah ke kepala divisi PBK, kemudian ikut penugasan di anak perusahaan afiliasi selama 2 tahun. Kemudian sekarang kembali lagi ke kepala divisi pengadaan umum dan manajemen aset. Lumayan lama perjalanannya, Karina. Oh, luar biasa ya. Jadi udah kemana-mana ya Bu. Pengalamannya udah di divisi termasuk juga di operasional ya. Iya. Oke. Baik Bu. Kakak, kalau seperti apa bekerja di industri TIC sebenarnya Kak? Yang didominasi
para lelaki ya. Nah, kalau bicaranya TIC kan laki-laki semua nih Iya. gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit Kak. Ya, kalau kita flashback dulu waktu pertama kali jadi auditor SMK 3, itu kita memang, perempuan itu harus berjuang ya, karena kan, laki-lakinya banyak. Perempuan waktu itu kami hanya mungkin 20% lah daripada semua auditor yang ada gitu. Nah, si 20% ini dia harus berjuang menunjukkan kalau dia itu ada gitu. Jadi setiap ada penugasan ya kita nggak ada bedanya sama laki-laki, bertugas di setiap kota gitu. Jadi biasanya kita pulang hari Sabtu, hari Minggu berangkat lagi, terus aja gitu kan. Sampai akhirnya masuk ke struktural. Tapi waktu itu memang kalau kita lihat flashback di waktu itu, direktur BUMN pada waktu itu kan kurang dari 10%. Kalau sekarang direktur BUMN sudah banyak ya. Jadi kami nggak punya banyak role model pada waktu itu. Jadi role model yang nggak ada, kemudian diskriminasi masih banyak, kemudian undang-undang ketenaga kerjaan juga nggak se-fleksibel seperti sekarang gitu. Cuti melahirkan juga nggak bisa fleksibel, kadang-kadang juga teman-teman perempuan harus sampai hari melahirkan baru dia bisa cuti, dan itu pun kadang-kadang nggak sampai 3 bulan udah harus kembali ke kantor. Terus fasilitas di kantor juga nggak seperti sekarang lah, jadi fasilitasnya masih minim banget gitu, nggak ada daycare, nggak ada ruang laktasi gitu ya. Jadi kalau pelatihan juga mungkin lebih banyak pelatihan teknis didominasi sama kaum laki-laki ya gitu. Jadi perempuan ini kalau dia mau unjuk diri harus benar-benar, "Nih saya ada nih," gitu. Effort "Saya banget ya, perempuan." effort banget Effort ya. banget gitu, sehingga kita di-notice gitu, "Oh ada Ibu Rini toh ya," gitu. Mari keterlibatan di dalam tim juga sangat sedikit, itu sih kalau di flashback. Oke, terima kasih Kakak Rini. Nah, kalau tadi bicara Kakak Rini di perjalanan karirnya ya. Nah, kalau Kakak Ilan nih, Kakak Ilan gimana nih Kakak Ilan? Kalau Kakak Ilan apalagi bicaranya di dunia bisnis mineral dan batu bara. Oh, luar biasa nih. Kalau minerba kita bicaranya laki-laki paling banyak dominan kan? Gimana Kakak Ilan? Mungkin kalau di flashback, saya di Sukovindo sudah mau 20 tahun. Jadi saya masuk November 2026. Nggak kerasa juga ya? Ternyata lama juga. Jadi awal masuk itu sebagai di marketing and business development. Itu dulu sebelum Sukovindo, dulu SBURKT namanya. Rekayasa transportasi ya? Rekayasa dan transportasi. Di situ kurang lebih 6 tahun. Lalu pada saat transformasi yang Sukovindo itu 2012, saya pindah ke COE Industri. COE itu dulu, COE Industri. Itu kurang lebih 2 tahun, lalu pindah lagi ke PJkom 2. Mungkin saat ini relatif similar dengan Divre ya. Oke. Nah, tapi handle untuk migas waktu itu tuh. Nah, lalu 2015 saya di SBU Mineral selama 7 tahun, dan sekarang alhamdulillah di SBU Batubara Geser sudah mau sedikit 4 ya. tahun. Geser. Jadi memang dari dulu marketing and business development, sebenarnya lari ke mineral itu masuknya ke operasional. Jadi pernah megang di downstreamnya untuk superintending mineral. Nah, namun 2018 alhamdulillah dipercaya tuh masuk manajerial. Namun handle-nya disesuaikan dengan keilmuan saat itu. Jadi handle konsultasi tambang dan geomekanika. Wow. Nah, jadi kalau dilihat dulu memang dari 2020, nah baru tuh di mineral pun handle penjualan sampai sekarang. Jadi geologis yang berubah menjadi marketing. Jualan. Jadi dulu jalan-jalannya ke site-site, ke tambang-tambang, Sekarang ke sekarang jadi tambang-tambang. ke kafe-kafe. Oh, ke meeting ya? Meeting. Tapi ya itu ya seninya gitu loh. Jadi dulu mungkin kalau boleh cerita saat di operasional itu banyak saya ke site-nya baik dari nikel, banyak Sulawesi itu. Kayaknya Sulawesi udah saya keliling-keliling sampai ke ujung-ujung, mau Pulau Obi, Morowali, Kabaena. Pernah satu waktu saya berangkat itu Desember ya. Nah, Desember itu ombak lagi tinggi sebenarnya. Jadi naik kapalnya itu kapal kayu. Udah sampai terombang-ambing. Wah, udah doa banyak tuh. Dan mabok laut juga.
saya waktu itu kebetulan berdua nih. Saat ini sama Mas Panji. Sekarang KUP-nya di Tanjung Balai Karimun kalau tidak salah. Nah, kemudian juga sempat ke Malut. Ya kayaknya dulu banyakan saya handle-nya Sulawesi sama Kalimantan kalau untuk handle mineral. Nah, sekarang di batubara malah relatif agak lebih sedikit sebenarnya ke site. Itu dia. Paling ke site pernah ke arah site yang Pranap, Pekanbaru kesananya. Nah, itu mungkin kurang lebih ya cerita dari dulu operasional berubah haluan menjadi seorang tenaga penjualan. Itu mungkin kurang lebihnya. Wow, luar biasa kan. Sri Kandi Skovindo ternyata sudah sampai ke ujung-ujung timur sana ya, Iya. ujung timur Indonesia ya, dengan perjalanan yang luar biasa, penuh apa namanya Iya, tantangan sendiri tantangan lah ya, ya. baik Medan maupun ini ya. Medan, iya, cuaca Medan. Tapi itulah seninya ya. Karena mungkin dulu waktu zaman kuliah pun kan emang sering mainannya gitu ya kalau anak geologi ya. Jadi ya sudah dinikmatin saja lah. Jadi gitu. memang dari awal sudah Dari kegambar awal, ya. Yes, dari awal memang udah kegambar ya emang kalau seorang geologis ya kalau misalkan mainannya ya kemungkinan besar ya nggak mungkin ke kota-kota besar lah ya, pasti ke Pasti ke tambang-tambang ya. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang udah gitu kan. berubah. Agak bergeser lah ya, bergeser. Ya. Geser. Lebih ke kota ya Lebih sekarang. ke kota. Iya. Baik, Mbak Ilan, sebagai bagian dari penjualan dukungan operasi, Anda kan adalah wajah ya, wajah dari perusahaan, perwakilan dari perusahaan. Bagaimana semangat Kartini membantu Anda dalam menjaga hubungan dengan pelanggan secara personal maupun secara profesional? Oke. Mungkin buat saya pribadi semangat Kartini tidak hanya emansipasi ya, tetapi bagaimana keberanian kita untuk membangun hubungan yang tulus sebenarnya, hubungan yang tulus, percaya diri, tapi tetap mengedepankan sisi profesionalisme kita, menjunjung tinggi standar untuk bisa tetap, karena bagaimanapun juga ketika kita membuat hubungan yang lebih personal itu saja tidak cukup sebenarnya. Memang harus dibarengi dengan kualitas pekerjaannya itu seperti apa. Nah, namun dengan hubungan yang personal itu sebenarnya buat saya pribadi itu memberi kelebihan tersendiri, karena dengan hubungan yang lebih personal pelanggan jadi lebih dekat sebenarnya, lebih dekat, dia bisa lebih mengungkapkan apa sih kebutuhannya mereka gitu loh. Kita juga jadi tahu sebenarnya ekspektasinya mereka itu seperti apa. Nah, kita lebih enak berdiskusinya karena memang dari perjalananku lebih banyaknya perkenalan awal dengan pelanggan itu jarang. Kalau saya langsung nawarin kerjaan gitu. Memang selalu saya awali membangun kedekatan itu gitu, kedekatan profesionalisme, kedekatan yang humanis lah gitu ya. Tapi tetap profesionalisme kita harus tetap junjung. Nah, mungkin kurang lebihnya begitu. Ya, memang dunia marketing ya, sangat menarik secara Karena kalau humanis, nggak dekat nanti profesional. iya Lari ya? langsung tuh lari gitu. Takut malah ya. Iya, harus dekat dulu. Kalau ini mungkin touch dulu ininya gitu ya, hatinya gitu, sentuh hatinya, baru tuh kalau udah enak dekat Baru gitu. jualan. Iya, baru jualan. Karena dengan hubungan yang dekat kadang bahkan potensi-potensi kerjaan itu tuh bisa datang dengan sendirinya. Misalkan kadang kalau tim penjualan atau marketing itu kan di depan ya. Untuk pekerjaan lain yang memang di luar ranah batubara pun biasanya kalau udah cocok, misalnya udah enak komunikasi dengan ini, biasa suka tetap aja gitu nanyanya. Jadi hub ya. Jadi hub. Jadi komunikasi memang komunikasi penting ya menurutku. Pendengar yang baik juga. Jadi biar lebih tahu lah. Sebelum kita menawarkan sesuatu ya kita harus tahu dulu nih, kita dengarkan dulu apa sih gitu mereka butuhnya, ekspektasinya apa.
Iya, karena kan kurang pelanggan juga lebihnya. paling banyak juga dominasinya laki-laki juga ya. Iya. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya tantangan juga karena apalagi dunia mineral batu bara mostly mau di lapangan, mau di kantoran pun di sini misalnya di kantor pusatnya kebanyakannya memang laki-laki. Tetapi percaya diri sih itu harus ya is a must gitu, percaya diri ya kita usahakan memang kita punya nilai untuk kita tawarkan gitu loh, kita bisa bikin engage lah dengan pelanggan. Itu sih mungkin key pointnya ya untuk membangun hubungan yang lebih personal. Luar biasa memang. Oke, baik, kalau tadi kita dengar cerita dari Kakak Ilan ya, kita mau dengar cerita juga dari Kakak Email ya. Kalau dari lapangan yang penuh tekanan nih Kakak Email, kita bisa tahu nggak bahwa menjaga mutu itu bukan pekerjaan biasa, tapi butuh ketahanan, gitu kan, ketelitian dan juga komitmen, gitu. Dan dunia kerja terus berubah, gitu. Nah, pertanyaannya mungkin ke Mbak Email sebagai perwakilan Gen Z ya. Pada saat masuk ke Skovindo, perusahaan ini sudah berusia 70 tahun. Apakah Mbak Email merasa terbebani dengan standar tinggi yang sudah ada, atau justru ingin mendobraknya dengan cara baru? Silakan Kakak. Ya, terima kasih Kak Rina. Mungkin kalau dibandingkan dengan Kak Rini dan Kak Ilan, saya masih baru banget ya di Skovindo. Kak Rini di 30 tahun, Kak Ilan di 20 tahun, saya masih di range 6 tahun, 7 tahun, ini jalan 7 tahun gitu. Jujur awal masuk, ada banget rasa pressure-nya otomatis ya, karena Skovindo kan perusahaan yang besar ya gitu, punya nama yang besar, legasinya sangat panjang gitu, sejarahnya juga panjang gitu, dan juga saya lihat punya banyak senior-senior yang hebat, terus juga sistemnya mungkin karena sudah terlalu lama itu juga udah cenderung mengakar kuat gitu ya, dan juga ekspektasi yang dimiliki oleh manajemen juga pasti tinggi gitu, karena waktu itu saya di hire juga sebagai MT atau manajemen trainee gitu. Jadi selain Gen Z juga manajemen trainee ya. Jadi udah sistemnya mengakar kuat, ekspektasinya tinggi pula kayak gitu. Jadi pasti ada lah pressure itu ya, rasa tekanan itu, dan sempat kepikiran juga kira-kira bisa keep up nggak ya dengan kondisi seperti itu. Namun balik lagi ya Kak, karena kalau sebenarnya masalah mengikuti standar lama atau mendobrak standar lama sebenarnya kayaknya bukan lebih ke situ ya peran Gen Z, tapi lebih ke kan Skovindo udah hampir 70 tahun ya. Ya berarti kalau bisa survive 70 tahun berarti banyak hal sebenarnya yang dilakukan tuh sudah benar. Iya, sudah hal yang positif banyak. Nah, berarti peran Gen Z apa sih? Mungkin lebih ke menjaga atau memaintain ya value-value yang udah diperjuangkan oleh generasi-generasi sebelumnya, sambil kita bawa juga nih perspektif-perspektif baru yang mungkin lebih relevan nih dengan kondisi sekarang, atau mungkin lebih adaptif gitu untuk masa depan. Mungkin seperti itu ya kalau untuk peran Gen Z. Jadi nggak serta-merta harus mendobrak sepenuhnya juga, karena pasti untuk bertahan 70 tahun tuh banyak hal yang sudah dilakukan dan itu hal yang baik gitu. Iya. Kalau pendiri-pendiri kita awal ya, saya lihat sih kita di awal ya. Iya, 70 tahun bukan hal yang kecil ya, gitu ya. Saya baru masuk terus tiba-tiba mendobrak lagi. Juga susah. Oke, kalau kita tadi bicara Kakak Email bilang bahwa membawa suatu hal yang baru lah kira-kira ya. Nah, kalau kita sekarang melihat digitalisasi teknologi gitu ya, bagaimana menurut Kakak Email kira-kira peran teknologi atau digitalisasi ini dalam membantu perempuan? Iya. Kita ini bekerja lebih baik gitu, lebih efisien tanpa kehilangan ketelitian. Oke. Khasnya Kartini ya. Iya, teliti ya. Jadi kalau menurut saya sendiri Kak Rina, sebenarnya kalau teknologi kan sekarang udah bukan opsi ya, tapi memang partner kerja gitu. Kita memang dalam pekerjaan sehari-hari juga kita didampingi oleh teknologi gitu. Tidak bisa dipungkiri juga kalau teknologi seharusnya memang mempercepat pekerjaan kita kayak gitu. Dan apalagi kita nih sebagai perempuan-perempuan yang dituntut banyak peran dalam satu waktu. Jadi pekerja profesional sampai ke lapangan nih, kayak Kak Ilan dulu, Kak Rini juga
juga seperti itu, Kak Rina mendampingi stakeholder dan lain-lain, tapi di rumah juga dituntut sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dan peran lain-lain sebagainya. Jadi dengan berbagai peran itu kita pasti membutuhkan teknologi untuk mempercepat pekerjaan kita gitu. Contoh sederhananya mungkin kita butuh pengingat, reminder di HP kayak gitu. Itu sebenarnya juga sebuah teknologi sederhana yang kita gunakan gitu. Cuman mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif kali ya, yang berulang, yang administratif. Tapi balik lagi kakak-kakak di sini, kalau menurut saya ada hal-hal yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi gitu ya, seperti mungkin judgment atau penilaian, terus empathy gitu, dan salah satunya juga mengenai ketelitian tadi. Jadi misalnya apalagi saya di HR ya, kakak-kakak kan berhadapannya usernya, kliennya adalah manusia, pegawai gitu ya. Otomatis di situ dibutuhkan emang judgment dari kita, empathy, ketelitian dalam bekerja yang which is nggak bisa digantikan oleh teknologi gitu. Jadi mungkin pandangan saya teknologi bisa mempercepat pekerjaan kita, tapi ada strength-strength yang kita punya, termasuk ketelitian itu yang nggak bisa digantikan gitu, dan itu emang berjalan beriringan gitu sih. Iya betul, dengan teknologi sebenarnya sangat membantu kita Iya, ya saat betul. ini ya, baik Gen Z ataupun kita juga milenial ya. Ini segala generasi Segala butuh generasi ya. Iya. Betul. Oke, tadi kita tinggalkan teknologi, kita coba beralih lagi ke Kakak Rini ya, Kakak Rini ya. Tadi kita bicara 70 tahun nih, Skopindo sudah 70 tahun ya. Ya, gimana menurut Kakak Rini melihat evolusi kepemimpinan perempuan di perusahaan kita ini? Mungkin Kakak Rini sudah melihat perbedaan mendasar yang dirasakan dibandingkan dekade-dekade yang lalu ya. Gitu. Iya, makasih Karina. Iya, tadi menarik banget yang Kak Imel sampaikan tadi. Benar sih, jadi sepanjang 70 tahun itu banyak sih perubahannya Skovindo gitu. Jadi yang terasa sih sekarang kita memang lebih banyak lagi role model kalau di sebagai BOD-1 ya. Role modelnya banyak nih. Kita punya direktur-direktur perempuan BUMN, juga kita dulu juga pernah punya beberapa direktur perempuan juga di Skovindo gitu ya. Itu bisa jadi role model juga. Jadi saya juga bisa bilang gitu, wah, kalau saya mau jadi direktur seperti ibu itu, kira-kira saya harus melakukan apa? Kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran kayak gitu. Nah, terus sekarang juga dari Skovindo sekarang kita juga sudah ada talent mapping buat perempuan, target perusahaan untuk talenta muda perempuan juga ada, target untuk pemimpin perempuan sekarang 25%, 25,5 ya target tahun ini Skovindo. Tahun lalu targetnya 24,5%, kita tercapai 27,7%. Jadi di atas dong ya. jadi jumlah perempuan yang masuk ke sebagai leader di Skovindo itu udah bertambah banyak. Ya. Gitu, kita bisa lihat teman-teman juga yang sekarang udah mulai masuk ke struktural perempuan juga gitu. Terus ada program-program MT juga sekarang sudah mulai juga banyak yang mengikut sertakan perempuan, kayak Kak Loli salah satu success factor kayaknya gitu. Jadi MT perempuan di Skovindo kayak gitu. Terus kebijakan-kebijakan sekarang lebih banyak berpihak juga ke perempuan. Jadi kita juga cuti melahirkan, kalau dulu 3 bulan nih kayak sekarang peraturan baru kita bisa mengambil lebih dari 3 bulan, memberikan kesempatan lebih fleksibel kepada pegawai perempuan. Terus kita punya ruang laktasi, kita punya ruang daycare. Sebenarnya itu salah satu dari bagaimana membuat perempuan pegawai itu bisa lebih nyaman bekerja di kantor gitu. Meskipun tadi yang Kak Loli bilang kita punya banyak banget peran tuh di luar daripada peran kita sebagai pegawai. Betul. Nah, jadi untuk menyeimbangkan itu sekarang alhamdulillah BUMN dan Skovindo juga sudah punya banyak-banyak program untuk membuat perempuan itu bisa nyaman kerja di kantor gitu ya. Jadi tidak terpecah pikiran, anak di rumah lagi ngapain, susunya habis enggak gitu. Katanya kalau pepatah tuh gini, perempuan itu kalau dia di kantor dia nggak terlalu banyak pikiran kepada hal-hal lain-lain yang terjadi di rumah, misalnya dia sebagai anak, tadi sebagai orang tua, sebagai istri kayak gitu, dia akan bisa bekerja dengan baik dan bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik lagi gitu. Iya, karena perempuan kan multitasking ya, Bu. Iya, makanya. Gitu. Dan sekarang talent pool-nya juga bukan hanya di Skovindo saja, Karina, tapi juga ada talent pool di ID Survey, talent pool di Danantara, sehingga perempuan akan diberikan kesempatan lebih banyak sekarang untuk bisa
naik level lah gitu dan bisa banyak sekali peluang-peluang untuk kalau di BUD minus one untuk jadi direktur di tempat lain kayak gitu. Ya tinggal menggunakan kesempatan yang ada ya kakak. Iya Jadi betul. bagaimana Sri Kandi atau Kartini Skovindo ini bisa berkompetisi ya Iya. dengan BUMN lainnya gitu kan Lain, ya. iya. Oke. Baik Kak Karini. Kak Karini kan kalau bicara tadi kita bicara melihat dari BUMN lain dan juga yang Danantara. Karena kebetulan Kak Karini juga sekarang sebagai ketua Sri Kandi. Ya, bicara tentang Sri ini mungkin Kak Karini bisa informasikan kepada kami ya sebenarnya apa komitmen Sri Kandi dalam memastikan yang tadi disampaikan ya ada regenerasi kepemimpinan perempuan supaya tetap kuat untuk menyongsong dekade-dekade berikutnya. Iya. Kalau iya makasih Karina. Jadi sekarang kita punya Sri Kandi Sukovindo. Nah sekarang teman-teman perempuan itu bisa punya ruang lah sebenarnya untuk bisa tadi punya ruang untuk belajar dan punya ruang untuk role model. Sri Kandi Sukovindo kita ke depan kita akan punya program untuk mentoring dan juga untuk memberikan ruang belajar lah buat teman-teman ini. Jadi misalnya kalau yang sudah BUD minus one kita bisa memberikan bukan mengajarin ya mentoring dan bersama-sama dengan teman-teman yang di senior manager supaya senior manager ini bisa menjadi BUD minus one. Sukovindo sekarang kan BUD minus one ini masih kurang 2 orang nih, harusnya kalau minimal 25% tadi seperti target dari Danantara harusnya ada 6 orang. Sri Kandi Sukovindo sebagai BUD minus one. Okay. Terus kalau kepala cabang seharusnya Sukovindo punya 7 orang kepala cabang perempuan nih, Kak Ilan. Saat ini baru 1 orang. Terus kepala unitnya kita punya 4, harusnya 1 perempuan ya gitu ya. Terus sama sih menghilangkan stereotip. Kalau dulu kan stereotipnya kan perempuan itu sebagai menambah penghasilan keluarga nih. Tapi kan sekarang dengan seiringnya jalan udah nggak ada lagi tuh stereotip kayak gitu. Yang ada adalah perempuan itu kita bisa mandiri dan kita bisa berkarya lebih banyak, kita bisa menunjukkan diri kita untuk lebih baik. Karenanya di program Sri Kandi Sukovindo kita juga ada program untuk pemberdayaan perempuan, ada program-program leadership, training, sertifikasi kayak gitu ya. Itu sebenarnya salah satu jalan juga supaya bisa nanti berkarir lebih banyak lagi di Sukovindo gitu. Jadi supaya jangan takut lah gitu. Kalau dulu kan nih kita mau langkah kemana nih, tapi kan kita nggak tahu kita mau bagaimana how to-nya ya gitu. Kita punya mentor nih sekarang yang bisa dimanfaatkan gitu. Senior manager bisa ngajarin ke manajer bisa ngajarin staff gitu. Sehingga kalau misalnya saat ini ada teman-teman perempuan yang mungkin belum mau growing gitu untuk masuk ke level struktural, ini udah bukan nggak zamannya lagi, tapi banyak sekali keleluasaan yang diberikan. Terus kami juga bekerja sama dengan divisi HC Human Capital membuat talent pool untuk pegawai perempuan. Jadi di situ nanti juga bisa kan kalau kita sudah mempersiapkan teman-teman nih untuk sertifikasinya atau mungkin berjejaring dengan teman-teman perempuan di luar sana, misalnya berjejaring dengan keprofesian yang ada sekarang, misalnya kalau yang suka mendalami manajemen risiko bisa ikut misalnya forum manajemen risiko BUMN atau seperti apa gitu. Atau kalau yang kita juga bisa bekerja sama juga kalau Sri Kandi Sukovindo kita sudah punya Maheswari ID Survey atau kita ada Sri Kandi BUMN, bisa jadi tempat berjejaring sehingga permasalahan perempuan tuh bisa lebih teratasi lah. Ruang geraknya pegawai perempuan sebenarnya sekarang lebih luas ya dibandingin zaman dulu gitu. Jadi mudah-mudahan programnya Sri Kandi bisa tepat sasaran dan bisa membantu sih pegawai perempuan untuk bisa lebih berdaya lagi gitu sih Karina. Wah luar biasa programnya Sri Kandi saat ini ya Kak. Sebenarnya sudah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan atau karir dari Kartini Sri Kandi Sukovindo ya, sehingga mereka juga bisa memanfaatkan fasilitasi itu gitu ya. Nah ini yang mungkin dari teman-teman Sri Kandi yang belum tahu ya Kak, program Sri Kandi punya program yang cukup bagus gitu kan untuk teman-teman Sri Kandi bagaimana bisa berkarir lebih baik ke depannya gitu ya. Nah baik Kakak, terima kasih tadi Kak Karini insight-nya luar biasa ya. Kemudian kita beralih lagi nih bicara penjualan, emang luar biasa kan. Jadi dunia penjualan ini sebenarnya penuh tekanan ya Kakak Ilan ya. Karena apa? Karena target yang pasti. Gimana nih? Kira-kira Kakak Ilan mimpin tim ya agar
tetap tangguh gitu ya, Hmm. dan tetap empati. Walaupun tangguh tapi tetap empati dalam menghadapi berbagai karakteristik dari pelanggan kita nih ya. Gitu. Apalagi dunia minerba yang sekarang yang digeluti oleh Kakak Ilan ya. Oke. Kalau dilihat tekanannya kan bisa dua sisi ya. Sisi internal yang tadi dikatakan Kak Arina, target ya, tidak lepas nih tim penjualan tuh dikejar target. Garda terdepan soalnya. Di sisi luar, dari pihak eksternalnya tekanannya adalah semakin banyaknya kompetitor nih sekarang. Apalagi mungkin kalau dilihat dari survei yang pelaksana, kebetulan kalau batubara itu 70% masih didominasi oleh kegiatan superintending. Nah, surveyor yang bisa mengerjakan superintending itu secara official ada 12. Banyak juga ya. Ya, satu Sukovindo di antaranya. Tapi alhamdulillah kalau dari sisi market share itu kami masih di range 33-35%. Masih di kategori unggul ya. Tetapi kalau dari sisi memimpin tim ya, yang pasti harus ditanamkan itu adalah komunikasi dan kolaborasi tim. Baik, karena batubara itu desentralisasi. Oh iya betul. Semua Kita cabang-cabang banyaknya ya. pelaksananya di cabang Oke, gitu loh. betul. Bagaimana kita tim penjualan bisa membangun komunikasi kolaborasi yang oke nih dengan cabang, bisa mendeliver apa sebenarnya keinginan pelanggannya, apa yang terstate di dalam penawaran, baik penawaran maupun kontrak. Nah, itu yang perlu ditanamkan sebenarnya, komunikasi dan kolaborasi antar tim itu, karena itu penting. Selain kita memastikan sebenarnya dari sisi kapabilitas kita, kesiapan timnya itu seperti apa. Kebetulan saya handle di penjualan dan dukungan operasi. Salah satunya memastikan bagaimana tim SDM memiliki sertifikasi yang masih tetap valid. Ya. Nah, di kami itu ada BNSP, baik untuk sampler, analis. Wajib ya? Itu wajib. Baik dari sisi pelanggan itu akan diminta tuh. Nah, itu memastikan itu, kemudian peralatan, karena dibantu juga dari sisi investasi oleh Kakak Rini. Nah, dan support secara dukungan operasional secara full. Nah, itu harus tetap dijaga nih, supaya kita juga bisa memastikan kita oke, karena tidak hanya janji-janji manis saja nih kita ke pelanggan. Tapi biasanya kita ya, bisa khawatirnya ya. Iya, khawatirnya depan nih, gini, bicaranya sampai belakang. Betul. Kita harus bisa mapping nih kesiapan kita, kapabilitas kita seperti apa. Jadi ketika berhadapan kita nawarin juga, kita make sure kita mau kasih janji-janji, kita udah terukur gitu. Oh, udah tahu nih kita di mana nih kurangnya, karena pasti berhubungan dengan timeline. Di superintending itu timeline, kapal demurrage, wah biayanya bahaya ya. Itu komplain ya. Iya, itu komunikasi kolaborasi itu kunci. Selain pastinya itu yang tadi saya sampaikan, kapabilitas ya, sumber daya. Itu yang harus memang dipastikan supaya memang ngeklop gitu loh. Untuk tim juga selalu saya tanamkan memang jadi pendengar yang baik ya. Itu is a must. So, kalau untuk tim penjualan dukungan operasi itu kita mendengar keluh kesah baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, itu yang harus tetap kita ramu lah untuk supaya gapnya itu tidak ada gitu. Kedepannya berjalan smooth, karena hasil pekerjaan atau pertumbuhan bisnis yang sehat itu tidak akan lepas daripada kualitas pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Setuju sekali. Nah, membangun itu ya perlu kolaborasi ya, perlu kerjasama yang solid ya. Solid harus. Dari depan sampai belakang nih. Empati juga kan, rasa empatinya itu muncul juga, itu harus dibangun. Luar biasa. One family, one purpose. Oke, baik. Kalau tadi bicara kita sudah berjanji ya sama pelanggan bahwa terkadang di belakang kemungkinan ada potensi bahwa kita tidak bisa memenuhi
janji tersebut Iya. ya gitu. Mungkin Kakak Ilan bisa menceritakan strategi Kakak Ilan seperti apa sih dalam memastikan bahwa janji itu benar-benar harus ujung sama nih. Tapi kalau ada sedikit-sedikit apa nih gitu yang harus ada toleransinya gitu kan ya. Itu yang memang dunia yang seninya Iya, di kita ya gitu. Iya. Di di jasa kita ya bahwa memang sesuai dengan tagline kita ya kakaknya sekarang bahwa empowering quality protecting trust. Nah jadi benar-benar nih gimana bisa menselaraskan antara janji itu dengan kondisi saat ini. Oke. Relate sebenarnya yang tadi disampaikan ya. Ketika kita buat janji, kita harus mempunyai ukuran juga nih. Kapasitas kita tuh gimana kita bisa nggak memenuhi janji itu. Iya. Nah, karena kalau dengan begitu kita nggak bisa mappingkan, kan kita nggak susah nih. Alhamdulillahnya saya pengalaman di operasional itu setidaknya sedikit banyak tahu kondisi di lapangan, pekerjaan yang kita kasihkan itu seperti apa, itu bisa kebayang. Nah, itu menjadi modal juga ketika berhubungan dengan pelanggan. Kita tahu nih, pelanggan meminta jasa ini, udah kebayang. Oh, ini timeline-nya kita bisa sesuaikan karena setiap pekerjaan berbeda. Dari hasil analisa, inspeksi itu satu kesatuan pekerjaan tetapi ada berbeda. Misal untuk pengujian tertentu dia time base. Nggak bisa ditentukan 3-5 hari ada time base ya, ada skala waktu yang ditentukan. Nah enaknya itu kita bisa mappingkan kapabilitas kita ketika kita menawarkan janji, oh ini TAT-nya 3 hari, 5 hari atau 2 minggu. Jadi terukur ya. Terukur. Okay. Jadi itu untungnya positifnya saya pernah di operasional bisa tahu kerjaan ini nggak bisa nih. Jadi tidak hanya janji semata karena at the end kalau hanya janji-janji tapi tidak deliver pekerjaan yang nggak sesuai, betul. Malah customer retention-nya nggak ada. Iya. Nah itu sebenarnya yang harus dipikirkan ketika kita menawarkan, kita tahu apa yang bisa kita sampaikan, kita bisa sampaikan juga purna jualnya kita seperti apa, konsultasi setelah pekerjaan itu telah selesai. Itu kadang kontrak itu penjualan tidak hanya kontrak didapat udah kelar, tidak. Karena di depan biasanya pasti ditanya nih hasil pekerjaan tuh, nanya kadang ke orang penjualan, balik lagi. Betul. Nah, kita harus make sure sampai ujung, bahkan kadang sampai invoice. Karena di Kedos mungkin itu ranah saya juga ya. Dari mulai kontrak itu terbuat sampai invoice itu rilis, itu harus tetap tuh dipegang. Itu jangan sampai miss. Nah itu kita bisa memperkirakan waktu karena dengan layanan udah terdeliver, kita ada konsultasi pasca layanan itu selesai, itu yang harus kita jaga, tetap kita maintain komunikasinya dengan pelanggan. Nah, karena itu akan berdampak pelanggan dengan sendirinya trust itu dibentuk dari situ. Komunikasinya yang baik, hasil layanan oke, dengan sendirinya trust itu kebentuk ya. Dengan kebentuk retensi pelanggan, loyalitas dengan sendirinya juga. Tetap ada yang naik ya. Dan alhamdulillahnya kalau dilihat dari mapping Paretonya pelanggan di batubara, itu minder besar itu masih tetap di Sukovindo. Okay. Nah, kalau dilihat retensi juga kita kurang lebih 89-90% mostly kembali lagi. Okay. Nah, itu kurang lebihnya. Wah, luar biasa ya. Cerita penjualan itu mulai dari awal sampai akhir nih gitu. Emang nggak bisa dilepas gitu. Dilepas. Satu lagi nih Kak Karina. Jadi salah satu strateginya adalah yang tadi udah disampaikan sebelumnya, komunikasi sama kolaborasi solid dengan tim pelaksana di lapangan. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Itu berat sekali sebenarnya Kak Ilan ya. Itu jangan sampai miss. Mau pekerjaan ini komunikasi di Jakarta nih, kerjaannya di ujung Kalimantan, Muara Tewe misalkan, dan coba Sumatera. Sungai Lilin misalkan, Sulawesi, pelosok ya. Iya Kakak. Jadi memang karena tambang kan nggak ada yang di kota ya. Jadi itu gimana kita mengkolaborasi, mengkoordinasikan dengan tim untuk hasilnya kita
sesuai. Tidak ada Integritas misinformasi dijaga, ya. profesionalisme pasti tetaplah ya itu menjadi part of pekerjaan. Lumayan menantang dari Iya. pekerjaannya Kakak Ilan ya Iya. sebenarnya ya. Seru ya. Seru ya. Karena- Ketemu banyak orang, Iya. ketemu pelanggan. Termasuk juga internal juga tetap harus di-maintain. Karena apa? Kolaborasi tadi ya dengan untuk memastikan sampai dengan jasa kita ke pelanggan juga Iya. sesuai dengan promise tadi ya. Betul. Jangan sampai promise kan. Oh Kita iya. overpromise bahaya gitu. Dan satu lagi, mungkin mengenal karakteristik pelanggan itu sebenarnya perlu. Karena di kami itu kan stakeholdernya batubara dari mulai miner, dia pemilik tambangnya, kemudian trader, dia yang menjadi penjual untuk menjadi perantara antara miner dengan end user dan end usernya. Makanya dunia penjualan buat saya itu berwarna. Dari pelanggannya miner mungkin dengar ada ROKPC, Browford dan lain sebagainya. Kita bergerak ke trader. Mau trader global, alhamdulillahnya kita trader globalnya karena destinasi batubara itu Cina India. Jadi pelanggan kami dari Cina banyak, dari India banyak, Australia, Italia, Timur Tengah banyak juga. Jadi luas sebenarnya, dan karakteristik pelanggan itu yang perlu kita tahu juga, salah satu strateginya juga, karena mungkin komunikasi dengan orang Cina Beda-beda ya. agak berbeda dengan India. Mungkin India kan kita harus belajar juga. Nggak juga sih. Tetapi mungkin itu ada sedikit banyak cara kita komunikasi juga, karakteristik pelanggan yang berbeda-beda juga itu ada perbedaan juga. Itu sih. Betul-betul sepakat Kakak Ilan. Memang namanya budaya, culture ya, masing-masing. Apalagi ini udah bukan hanya bilang kita domestik ya. Kita ada dari Pulau Sumatera, Kalimantan aja udah berbeda. Apalagi nih beda culture banget nih, internasional. Maksudnya udah di luar nih, beda adat istiadat ini benar-benar untuk cara komunikasi yang perlu ditekankan dengan untuk baik Kakak Ilan maupun dengan tim ya. Oke, makasih Kakak Ilan. Sama. Berikutnya mungkin kita geser sedikit nih ke Kakak Email ya. Kakak Email, karena sekarang adalah kita lagi peringatan Hari Kartini ya. Mungkin bisa Kakak Email cerita atau sampaikan apa arti Hari Kartini bagi generasi yang lahir di era digital tapi bekerja di perusahaan yang sangat syarat sejarah seperti Sukovindo ya. Mungkin juga ada harapannya seperti apa? Silakan Kakak. Makasih Kak Rina. Seru banget ya kita yang sebelumnya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri Hari Kartini ini sebagai pengingat kembali ya, mengingatkan kembali bahwa tadi yang disampaikan Kak Rini juga, bahwa privilege yang diterima oleh generasi perempuan saat ini yang di era saya itu hasil dari perjuangan dari generasi-generasi sebelumnya gitu ya, termasuk sebenarnya nggak terlalu jauh atau seperti apa, tapi memang perubahan itu ada gitu kan. Privilege tadi yang Kak Rini juga sampaikan sekarang sudah jauh lebih mudah, diberikan fasilitas, diberikan kesempatan gitu, termasuk untuk berkembang, berkarir gitu, sangat terbuka lebar gitu. Beda tadi Kak Rini juga menjelaskan dulu sangat sulit, ada diskriminasi seperti itu, dan sekarang sudah sangat terbuka lebar, terbuka luas kesempatannya. Jadi Hari Kartini sendiri sebagai pengingat sih untuk melanjutkan legacy itu gitu ya, untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Kita juga bisa membawa itu ke versi yang lebih modern seperti saat ini. Ya, harapannya juga Sukovindo terus menjadi ruang yang inklusif ya untuk perempuan di generasi-generasi kita selanjutnya nanti gitu ya. Kita bisa diberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang, untuk berinovasi, bahkan untuk tadi menjadi pemimpin-pemimpin gitu. Dan juga menurut saya Kartini masa kini itu nggak harus perfect atau nggak harus sempurna di semua peran, tapi kita tetap terus berani untuk berkembang, mengembangkan diri, untuk beradaptasi terhadap perubahan, juga berani untuk memimpin ya, untuk step ahead ke depan seperti itu. Itu aja Karin. Luar biasa perwakilan Gen Z kita ya. Jadi memang kesempatan sudah terbuka gitu kan, karir sudah terbentang gitu kan, peluang karir. Jadi memang tinggal bagaimana Kartini ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada. Tapi memang terkadang
urusan rumah gitu kan, itu juga menjadi suatu pemikiran-pemikiran yang lain lagi gitu. Iya, Nah, betul. tinggal ini bagaimana nih peran dari Sri Kandi juga nanti membooster ya, Iya. bahwa kalau tadi coaching ada, mentoring Mentoring ada ada. gitu, sehingga teman-teman bisa Sri Kandi Sukovindo ini bisa lebih percaya diri untuk Betul. bisa berkarir ke depannya gitu ya. Setuju Kak Rina. Oke, Kakak Rini, Kakak Imel, Kakak Ilan, terima kasih. Namun terakhir nih, mungkin kita minta tips dan trik ya dari Kakak Rini dan Kakak Ilan ataupun Kakak Imel untuk para Kartini-Kartini Sukovindo nih agar dapat bertahan di industri TIC. Silakan Kak. Iya, tips and tricksnya sih sebenarnya simple aja. Mengambil peluang apabila itu ada, terus banyak belajar, sama banyak memanfaatkan waktu kerja yang sekarang untuk terus maju ke depan. Itu sih Kak. Ya, luar biasa. Kakak Ilan? Menambahkan, saya setuju. Berani ambil peluang, harus, karena kadang tidak ada kesempatan kedua ya Bu. Iya. Jadi ketika Kesempatan once ada kedua belum tantangan, tentu ada. kalau bisa kita ambil saja gitu loh, karena ya kadang kesempatan baik itu tidak datang Dua kali. Iya. betul. Harus terus mengembangkan value diri kita. Mungkin sekarang kan platform free itu banyak sekali gitu. Jangan cepat merasa puas dengan posisi kita saat ini, Iya. karena kita tuh terus berevolusi, harus terus berkembang. Nilai apa? Mungkin seusia saya banyak Gen Z yang masih muda yang sebenarnya sudah sangat-sangat capable. Nah, kita untuk seusia milenial Milenial ya. milenial dong. Nah, harus tetap compete gitu. Jadi percaya dirinya, antusiasme, persistennya itu harus tetap dijaga gitu loh. Kemudian work life balance menurutku, Iya. karena kita harus jaga kesehatan fisik, mental, itu penting. Karena dengan sehat kita bisa lebih meningkatkan kinerja kita. Jadi setiap orang, mungkin setiap perempuan di Sukovindo, Serikandi-serikandinya punya cara untuk meluapkan passionnya masing-masing. Jadi work life balance itu perlu. Iya, Jadi betul. itu jangan melulu kerja sih kalau menurut saya. Ya, tidak stres. Itu Masya Allah ya udah lengkap deh Kak Ilan. Mungkin kalau nambahin, mungkin yang salah satunya adalah kadang yang bikin keraguan muncul nih di Gen Z karena kita mungkin merasa masih pengalamannya masih sedikit, masih terlalu muda, terlalu dini untuk mencoba. Cuman benar kata Kak Rini dan Kak Ilan tadi, kesempatan belum tentu datang 2 kali, dan impact kita atau kemampuan kita untuk berkontribusi itu nggak dibatasi oleh usia gitu. Jadi jangan dipatahkan oleh usia muda, tapi siapa tahu dengan karena kita masih muda, kita masih bisa berkontribusi dengan lebih baik kayak gitu, dengan lebih optimal gitu. Terus mungkin yang kedua terkait life balance ya. Sebenarnya teman-teman ya itu kan Gen Z sangat vokal ya mengenai work life balance, boundaries, jam kerja, ya kan ya, fleksibilitas, WFA dong, gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya kami juga pengen punya karir yang panjang dan sehat. Seperti Kak Ilan bilang tadi, mungkin balancing di sini nggak harus selalu 50-50. Kadang kita emang lagi butuh lebih fokus ke kerjaan, lebih demanding, tapi juga bisa kadang memang keluarga dan diri sendiri juga lagi butuh diprioritaskan. Jadi ya pintar-pintar kita mengatur mengatur untuk work-life balance itu. Iya, dengan perannya tadi yang banyak tadi ya. Pasti Perannya wanita bekerja. benar sekali gitu. Oke, sangat menarik diskusi kita ya, luar biasa trik dan tips dari kakak-kakak semua. Alhamdulillah, tapi kayak sepertinya waktu juga sudah pas waktunya ini itu selesai ya gitu. Terima kasih atas kehadiran dan sharingnya hari ini ya. Semoga dapat manfaat bagi teman-teman atau Kartini-Kartini Serikandi Sukovindo kita. Oke, baik Sobat Sukovindo, ternyata menjaga mutu dan kepercayaan bukan soal kekuatan fisik semata, tapi soal ketangguhan prinsip. Menjelang 70 tahun perusahaan ini bukan hanya berdiri karena sistem, tapi karena orang-orang yang memilih untuk teliti, bertanggung jawab dan total di pekerjaannya.
Dan di balik itu semua ada perempuan-perempuan hebat yang menjaga mutu dan menjadi penggerak pertumbuhan. Bukan hanya perusahaan, tapi untuk kepercayaan bangsa dan negara. Dari Ibu Rini kita belajar visi, dari Kakak Ilan kita belajar ketangguhan, dan dari rekan Z Kakak Email kita belajar inovasi. Ya, kita yakin bahwa ensuring quality, protecting trust bukan sekedar tagline, tapi nafas para Kartini kita. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Saya, Rina Elita, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Space berikutnya dengan tema menarik lainnya. Salam kualitas.